Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini qasidah 1-2 qasidah mantun niku Mau'izatul Hasanah nggih. Mantun Mau'izatul Hasanah mengki mahalul qiyam. Mantun nggih. Nabi Putra Abdullah Muhammad نبيك الكاسي الله نبي الله محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المرتعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولانا واسع الكرم فتمم بي غير شفاعته مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المرتعين ومن بنته دنيا نبي الله محمد ومن بنته آخرة نبي الله محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المرتعين صلوا على النبي محمد. Monggo sepindah sing banter nggih. Alamatena soleiku pebat Bantani mu'min Hamdatin syariat Kemudian di sana harus ngendikane kafir muliakan iwang tuani. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh, monggo bareng-bareng. Alamatena solaiku papat Bantani mu'min Hamdatin syariat Kandiyan lisane halus ngendikane Katindu muliakan Tuani Salam
Alhamdulillahirrabbilalamin. Salajengipun acara ingkang kawula panjenengan kendhot menika yakni Mau'idatul Hasanah ugi Mahalul Qiyam dumateng beliau Syekh Jaf Alwi Bahlawi wadal kawula sumangga. Ketok Mbak. Ora era ketok wis. Tapo pemelihara nutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafwal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qaumana bihudaka ihdina wahdi ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wal 'arifin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waj'alna waziran min ahlina wa tabi'ina wa sultanina wa awlika wa namika arhamar rahimin. Allahumma sallim alsinatana an samqil kalami wa an khata'il fatawa. Allahumma aftah alaina futuhan arifin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
yang kami muliakan segenap para muallim wal muallimah, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita cintai bersama Bapak Haji Zukri selaku Bupati Kabupaten Pelalawan. Semoga Allah membimbing beliau untuk terus menjadi hamba yang bermanfaat. Ketika Allah memberikan amanah kepada beliau, semoga Allah menjaga beliau agar terus tetap amanah dan dihindarkan daripada orang-orang yang mungkin bisa menjatuhkan harkat martabat beliau ketika beliaunya bagus, tapi jika para pelaksana tugas dari apa yang beliau agendakan, apa yang telah beliau canangkan, tapi jika para pelaksananya tidak amanah, maka itu juga bisa menjatuhkan harkat martabat beliau selaku pemimpin di kabupaten. Semoga Allah menyelamatkan beliau. Ya, kasihan, kadang saya kasihan, dan saya pernah menemukan kasus-kasus seperti itu. Bupatinya sedang sholat tarawih, kebetulan bareng dengan anak saya. Jadi anak saya ASN menemani bupatinya sedang sholat tarawih, tapi kemudian ditelepon yang nerima anak saya. Ada apa? KPK. Bupatinya nggak ngapa-ngapain, lagi sholat tarawih keliling, tapi yang bermasalah orang dekatnya. Kemudian ada juga bupatinya baik-baik saja, tapi ada ASN yang diberikan kuasa oleh bupati untuk mengelola dana daerah, yang kemudian ternyata itu pun diselewengkan. Nah ini akhirnya bupatinya juga kena, karena mau tidak mau bupati sebagai pembuat kebijakan, walaupun si pelaksananya itu bukan bupati, maka bupati pun ikut terseret. Kita doakan beliau mudah-mudahan husnul khotimah di masa jabatan, ya maksudnya Pak, bukan berarti Bapak suruh mati duluan, bukan ya, bukan. Karena kemarin juga Bupati Karawang itu mintanya ke saya, Sayyid, doakan saya supaya husnul khotimah ya. Apa teh maksudnya gitu? Ya jabatan saya di akhir jabatan ini mudah-mudahan husnul khotimah. Periode kedua beliau mau ke DPR RI. Iya. Jadi seperti itu. Jangan sampai di penghujung jabatannya sekian banyak perbuatan yang baik yang telah dilakukannya malah justru tersandung oleh orang-orang di sekitarnya. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kita doakan semoga beliau juga bisa diberikan ketajaman hati oleh Allah untuk memilih orang-orang yang tepat di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh beliau, di dalam melaksanakan segala program-program yang dicanangkan oleh beliau. Supaya semuanya selamat, bukan hanya bupatinya, tapi seluruhnya juga termasuk warga masyarakat Pelalawan. Mudah-mudahan selamat sejahtera. Amin. Maka kita selaku masyarakat harus saling doa. Pemimpinnya mendoakan untuk rakyatnya, rakyatnya juga mendoakan yang terbaik untuk pemimpinnya. Karena Rasulullah pernah berkata, diriwayatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yang kalian mencintai mereka, para pemimpin, yang pemimpin juga mencintai kalian sebagai rakyatnya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, yang kalian mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, pemimpin juga mendoakan kebaikan untuk kalian rakyatnya. Sebaliknya kata Rasul, wasyiraru a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang kalian membenci mereka, mereka juga membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, yang kalian melaknat mereka, mereka juga balik melaknat kalian. Namun ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apala nunabiduhum, bolehkah kami memberontak kepada pemimpin yang tidak kami sukai? Jawab Rasulullah, jangan kalian melawan, jangan kalian memberontak, melakukan kegaduhan, jangan menjadi bugot pada pemerintah yang sah. Jangan ma'aqamu fikumus sholah,
selama kalian menyaksikan mereka masih sholat di tengah-tengah kalian. Beliau bukan cuma sholat berjamaah, sekarang sholawatan berjamaah, sekarang ngaji bareng kita berjamaah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh ya, nah ini kalau santri begini, jadi nggak cuma datang lol kemudian pergi, enggak. Beliau bahkan pernah mengundang saya juga di rumah dinas, ngaji ya. Seperti ini, pemimpin tuh jangan cuma datang pada saat butuhnya saja ketika mau mencalonkan, tapi kemudian hilang begitu saja pada saat sudah menjadi apa yang diinginkan. Kita doakan, betul. Kita doakan. Di sini juga ada Kang Sohibul Ahsan. Ini hampir nama dengan nama cucu saya. Ibu bingung, saya punya cucu. Saya sudah punya cucu 3, Bu. Ya. Di antaranya cucu saya yang pertama Muhammad Sohibul Anwar. Nah ini Sohibul Ahsan. Kemudian juga tadi ada adik ipar atau apa? Adiknya beliau juga ya mencalonkan. Saya pesan kepada Anda sekalian wahai sahabatku, nanti kelak jika sudah terpilih menjadi wakil rakyat, wakililah rakyat yang soleh-solehah. Jangan wakili para mafia yang masih menjadi rakyat. Saya tuh genah enak karena saya nggak pernah bikin proposal, ya. Jadi ngomong depan bupati dimanapun begitu. Di Karawang bupati begini, saya doakan Seli begitu. Ketemu juga ada Caimin, Muhammad Iskandar, ketua PKB datang begini juga, saya doakan. Kenapa? Saya nggak pernah bikin proposal, nunggu mereka ngerti aja. Ya, cuma nggak ngerti gitu loh, sayangnya tuh. Mentang-mentang saya tuh nggak pernah minta, diem aja. Di Karawang juga sama begitu, diem aja gitu. Majelis nggak jadi-jadi, terus sampai dulu orang lain yang bikin proposal gampang banget dapat duit, saya nggak bikin proposal gitu ya. Nah nggak jadi-jadi, diemin aja gitu. Karena memang saya nggak pernah minta. Nah gitu. Nunggu mereka sadar tapi nggak sadar-sadar. Gitu. Tapi enak jika berbicara tuh apa adanya, tapi bukan berarti kita merendahkan mereka. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena apa? Saya termasuk bagian dari rakyat, masyarakat. Terlebih saya juga bisa saja sebentar lagi menjadi salah satu bagian masyarakat Pelalawan. Kalau saya punya rumah di Pelalawan, nggak perlu istri sudah ada, rumahnya aja. Itu ya. Nah bisa saja. Jadi ini harapan kita sebagai rakyat, ya, sebagai rakyat. Dan kalau jadi kiai, jangan kebanyakan bikin proposal. Ini penting nih, kiai. Halo, banyak di sini kiai hadir. Jangan kebanyakan bikin proposal. Kenapa? Kamu telah menggantungkan ijabahmu kepada proposal. Ya, yang akhirnya kalaupun bejep-bejep nggak makbul. Kebanyakan ngegrundel proposal, mintanya 100 juta, dikasihnya 15 juta, grundel lagi. Kamu lupa dengan Gusti Allah. Emang yang menjamin kehidupanmu itu apa pemerintah saja? Pemerintah itu kalau Allah gerakan untuk mampu memberikan insentif yang terbaik untuk masyarakat, kemudian Allah juga menempatkan orang-orang terbaik sebagai pejabat-pejabat yang melanjutkan kebijakan-kebijakan tersebut, melaksanakan, oke, itu sampai. Tapi kalau Allah tidak memperkenankan itu, bagaimana? Akhirnya proposal juga banyak disunat. Nah, awas, hati-hati. Sampai proposal ngaji juga itu juga banyak disunat. Sampai proposal masjid juga banyak disunat. Contoh, mohon maaf, di Sumatera Selatan sampai akhirnya karena apa? Lunat duitnya masjid. Oh, saya ngomong begini apa adanya di mana-mana. Ya, terserah mau terima apa enggak. Tapi syukur-syukur diterima. Enggak, ya harus terima. Karena kita ini sebagai negara yang mayoritas Muslim. Tapi sayang pengajian kata Pak Bupati kali kan, pengajian di mana-mana sering. Tapi ternyata apa yang didapatkan mengisi besek baik. Itu kan, sing apa isi besek baik. Mana penerapannya? Oleh karenanya saya juga tetap respect dan apresiat kepada para ulama di sini
juga ada Gus Lukmanul Hakim, terima kasih telah membimbing umat. Ya, para muallim-muallimah, juga saya berterima kasih kepada segenap para tokoh pemerintah yang selama ini berjuang untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Walaupun cukupnya kabupaten sekalipun, ini bagian daripada Indonesia, betul? Berarti Anda sedang berjihad. Nah, jihad ini ada 3 kategori. Orang itu jihad ada tiga kategori. Yang mati syahid itu ada 3 kategori. Yang pertama ada syahid dunia. Seperti apa syahid dunia? Dulu di zaman Rasul, ketika selesai peperangan itu para sahabat di absen. Si fulan ada hadir, si fulan ada hadir, si fulan syahid, kata teman-temannya. Aku menyaksikannya. Ketika ada sahabat yang bilang syahid ya Rasul, Rasul bilang finnar, dia ada di dalam neraka, dia masuk ke dalam neraka. Kemudian bingung sahabat, tapi gak berani menyalak dulu. Didata lagi yang lainnya, si fulan ada, si fulan masih hidup, si fulan ada walaupun sedang terluka. Pas disebutkan nama si fulan syahid ya Rasul, kata Rasul finnar, di neraka. Tapi aku menyaksikannya langsung ya Rasul. Kamu menyaksikannya mati di medan perang, tapi aku melihatnya ia masuk ke dalam neraka. Kenapa demikian? Karena yang pertama tadi yang kusebutkan masuk ke dalam neraka, dia ikut memang berperang dengan kita, maju ke medan laga, namun kematiannya hanya diakibatkan dia ingin mendapatkan harta rampasan perang. Dia pergi dari rumah untuk ikut ke medan laga, bukan tujuan untuk menegakkan keadilan dan untuk menjaga hak-hak manusia, tapi dia hanya ingin mencari harta dunia saja, harta rampasan perang saja. Tapi ketika dia berada di medan perang, bahkan dia tidak mendapatkan harta rampasan perang, yang ada kematiannya justru menjadikan dia masuk ke dalam neraka karena tujuannya yang salah. Lantas yang satu lagi bagaimana ya Rasul? Aku menyaksikannya sendiri bahwa dia mati di medan laga. Kulihat jenazahnya. Orang yang kau sebutkan tadi kata Rasul, ketika ia terkena sabetan pedang musuh, terkena ujian, ya, terkena luka oleh senjata musuh, namun dia tidak sabar menerima luka tersebut, yang lalu ia huruskan pedangnya ke tubuhnya untuk membunuh dirinya, menghilangkan rasa sakit dan pedih tersebut, maka dia pun mati dalam keadaan akan masuk ke dalam neraka. Bukan orang yang syahid nanti di akhirat. Di akhirat tidak termasuk kelompok yang syahid. Maka apapun perjuangan kita, bahkan menjadi seorang kiai, bahkan menjadi seorang guru ngaji, kalau salah tujuan kita, bisa jadi Allah tidak merestui dan meridhoi kita. Tapi andaikan yang berjuang itu seolah-olah dia sedang mencari dunia, dia seolah-olah mencari dunia, seperti apa? Petani yang dia setiap hari basah dengan keringat, hanya untuk apa? Memenuhi kebutuhan nafkah untuk keluarganya. Dia tidak mau berpangku tangan kepada Bapak Haji Zukri sebagai bupati yang baik di Pelalawan. Ya, bersyukur kita punya bupati yang baik, tapi jangan jadikan programnya sebagai landasan kemalasan kita untuk mencari nafkah yang halal, bekerja keras untuk keluarga. Ya, apalagi ada kadang oknum-oknum pegawai di pemerintahan yang kalau bupatinya mempersiapkan program untuk rakyat, menggelontorkan dana, ada yang mata duitan, nah lumayan kita coret sedikit angkanya. Ada yang seperti itu, banyak. Jangan dipakai, ya, jangan dipakai lagi. Kita doakan Bapak Bupati diberikan insting yang kuat oleh Allah untuk tahu mana yang tulus jadi pejabat di pemerintahan, mana yang bolos, bahkan mana pejabat yang punya akal bulus. Lihat mana pejabat yang keprok apa yang enggak. Lihat. Man. Pada teko apa? Sing teko sing bener.
sing bener-bener teko gitu. Kita doakan, kan kita dari rakyat juga yang berdoa meminta kepada Allah, Allah nanti akan berikan. Ya, kita harus optimis. Kenapa saya berikan sebuah booster kepada masyarakat Pelalawan? Walaupun bupatinya punya pencanangan program yang baik, mengalokasikan dana yang begitu besar, walaupun beliau ini sebetulnya termasuk bupati yang ketempuhan. Ngerti ketempuhan? Udah memasa jabatannya 3,5 tahun sampai nanti 2024 tuh baru menjabat, udah kena COVID, ya kan? Musim COVID, dana banyak digelontorkan untuk masyarakat, untuk rakyat, belum juga balik modal buat kampanyenya, ya belum tuh. Emang kampanye nggak pakai modal apa? Emang gue bodoh apa? Pakai, ya. Tapi yang penting semua itu merupakan modal terbaik. Contoh gini deh, kita mau sholat harus beli baju, betul nggak? Masa kita nyolong? Pakai sajadah dibeli, bikin masjid aja perlu dana apa enggak? Nah itu ibadah ini perlu dana. Maka untuk menjadi manusia bermanfaat, karena apa gini? 1000 fatwa haram judi yang dikemukakan ulama. Ada 1000 ulama berfatwa judi online haram. Masih banyak kok masyarakat, bahkan anak majelis yang di wonge di wonge apok sudah. Awas jangan membalaukan gurunya ya Gus ya. Gus Lukmanul Hakim wes kereng-kereng Masya Allah gitu, tapi muridnya judi online. Ya kalau judi online haram, tapi haram ya udah saya offline aja deh. Judi offline langsungnya apa, main jadu gitu, aduh sabung ayam ya pada baik, haramnya pada baik. Masya Allah. 1000 fatwa ulama menyatakan judi online haram, tetap kalah dengan sekali tanda tangannya Bupati Pelalawan menutup situs judi online, menutup setiap BTS operator provider yang telah menjadi server untuk judi online tersebut, ditutup dengan kuasa ballpointnya Bupati, kalah yang 1000 fatwa ulama tadi. Ulama menjelaskan, mengajak, ayo santuni anak yatim piatu, fuqara masakin, janda muda. Akan tadi dibilangnya janda muda, yang tua. Memang janda ini semakin terdepan, yang gadis ketinggalan. Kan ada iklannya, janda semakin terdepan. Nah itu kan ada kan, motor kan, oh iya. Kira janda gitu. Nah, legit memang. Legit apa? Kelapa. Saya lagi megang kelapa dari tadi. Kamu nih ngeres terusnya. Lihat nih, legit memang. Ini saya lagi megang kelapa. Makanya harus detail, lihat gitu tuh, ya. Bukan janda. Ya janda juga. Oh iya, sunnah Rasul gitu. Makanya saya amalkan. Oh. Lanjut. Mau ngaji? Niatin dalam hati ngaji ya. Nah, ngomong apa barusan? Lalen. Oh jangan baik. Ketika kita guru-guru ngaji nih, di setiap khutbah Jumat, di setiap tausiah, ayo santuni anak-anak yatim piatu, ayo santuni fuqara wal masakin, janda mau tua, mau muda kayak gitu kan. Kalau memang mereka butuh bantuan, orang-orang yang dalam kondisi fakir, maka ayo kita bantu bersama. Masih kalah kami ini orang-orang alim, guru ngaji, ada 1000 orang bicara begitu, kalah dengan satu bupati yang langsung buat program alokasikan dana berapa miliar?
Total 21 miliar untuk membiayai mereka, anak-anak yatim, fakir miskin, dan juga orang-orang yang sepuh. Satu kali tanda tangan, kalah tadi ungkapan kami yang menyatakan marilah, 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 kalah dengan apa yang dicanangkan oleh Bupati. 21 miliar gelontor langsung tuh. Maksud saya apa? Kita orang Islam jangan hanya jadi penonton. Kita orang Islam mayoritas di Indonesia, dan banyak orang Muslim yang kekurangan, membutuhkan bantuan. Maka yo, yang Muslim maju berjuang di mana? Di legislatif, eksekutif, maju di pemerintahan. Tapi ketika sudah menjadi bagian di pemerintahan, juga menjadi wakilnya rakyat, maka perhatikan siapa yang memberikan amanah di pundakmu, wahai kawan. Keprok menang bau. Ini pasti nih ya, pasti apa? Pasti terbengong-bengong. Karena apa? Karena si Grandong. Gondrong bukan sembarang gondrong. Si gondrong dari Gua Selarong. Kalau gue udah ngomong, lu pasti terbengong-bengong. Jaga. Masuk Peko. Nah, gitu. Salawat dulu, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya udah sana bawa. Oh, belum siap. Ya udah, belum siap. Enggak apa-apa. Yuk. Lanjut dulu, lanjut. Yang kami hormati segenap para tokoh yang hadir pada saat ini dari berbagai elemen masyarakat, wabil khusus dari Nahdlatul Ulama, ada mungkin juga dari Muslimat, dari GP Ansor, Banser, Fatayat, IPLPNU, Ibnu, Perguru, Pagar Dosa, Les Bumi yang hadir pada saat ini, karena semua itu adalah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena hanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang demen pengajian kayak begini. Ya, ada zikiran, ada juga sholawatan, ada pengajian. Hanya orang-orang Ahlus Sunnah yang demen, yang senang dengan acara pengajian seperti ini. Tapi yang saya senang di sini nggak terlalu malam. Kadang ada ngundang saya acara, ditanya jam berapa, jam 9 atau setengah 10, tapi saya kebagiannya jam setengah 12 malam. Iya, padahal saya datang sudah dari siang, kemudian istirahat dulu. Pas ba'da Isya disuruh keluar dari rumah singgah, langsung ngumpul di lapangan, kemudian ditempatkan di panggung atau di depan panggung. Dari ba'da Isya saya baru tahu jam setengah 12. Jadi ngapain baik? Jadi tontonan Tagog Dewa. Ngerti Tagog Dewa? Kayak itu tuh patung dewa yang ada di balik ini gitu. Nggak ada bedanya gitu. Nah, kalau di sini ini sohibul majelisnya pengertian luar biasa. Sampai tadi Pak Bupati jangan lama-lamaan gitu. Apa digituin? Ya Allah, sungguh terwelu panjenengan. Terus apa terlalu terwelu. Ya, sungguh terwelu memang. Tapi inilah candaan kita, kaum Nahdien itu senang bercanda. Walaupun beliau sudah jadi bupati, tetap saja bercanda gitu kan. Bercandanya tuh luar biasa gitu kan. Nanti air kelapa diguyurin gitu. Masya Allah. Kemana? Ke cangkir, bukan ke kepala. Ke cangkirnya digucurin. Tadi saya juga diguyurin tuh ya. Apa ini? Dikasih teh daun kelor. Oh, itu karena apa? Pak Bu nanti khawatir kalau saya kesurupan. Mending kalau sudah minum air kelor ini, ya barangkali demitnya keluar semua. Gitu. Karena ngelihat saya, wah Grandong, kakaknya demit nih, ya. Gitu. Jadi saya dikasih air daun kelor. Gitu. Kenapa juga? Saya pikir juga Pak Bupati ini takut kalah pamor. Kenapa? Disangka saya ini masang susuk. Gitu. Jadi supaya susuk saya rontok saya kasih ini. Nah, tenang Pak Bupati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina
Makanya saya pesan kalian panjenengan semua, bapak dan ibu, adik kakakku sekalian, punya pemimpin yang baik, tolong jangan dikubur sebelum mati. Syukur-syukur jadi lagi. Jadi lagi. Terasa atau manfaatnya? Ini saya ngomong tanpa dibayar Pak Bupati loh. Belum. Dan nggak tahu dikasih apa nggak ngerti saya. Pokoknya mah saya nggak begitu. Pokoknya ini tidak ada kontrak politik, betul Pak? Tidak ada. Ini baru ketemu tadi di rumahnya panitia, itu kan, makan bareng bersama karena kangen aja, kangen, rindu. Kalau nggak mau kita berpelukan, gitu. Tapi sudah di sana tadi. Nah, kenapa? Saya itu apresiat kepada teman-teman muharrik Nahdiyin, para pejuang Nahdiyin, yang mereka punya dedikasi yang luar biasa. Bukan hal yang mudah menjadi seorang pemimpin, bukan hal yang mudah. Saya ngurus majelis aja kadang pusing, ya kan? Yang ini demikian, yang ini demikian, gak mudah. Terlebih akan banyak lawan-lawan politik yang mungkin berupaya untuk menjatuhkan. Pasti itu ada, pasti aja. Entah dengan cara apapun, entah melempar kulit pisang supaya Pak Bupati jatuh, ada mungkin ya, begitu. Atau apa saja, bisa saja. Nah, tapi ketika kita punya pemimpin yang baik dengan program-program yang baik, saya minta tetap kepada masyarakat supaya tetap berupaya untuk lebih produktif. Jangan konsumtif dengan dana-dana APBD. Kenapa demikian? Karena kalau masyarakatnya konsumtif, sudahlah, sudah ada kok dicanangkan dananya dari pemerintah, kita tidak perlu berupaya berkarya membangun sebuah circle perekonomian, nggak perlulah, sudahlah, santai aja toh sudah diberikan. Nih, saya baru pulang dari Eropa, dari 9 negara Eropa 2 pekan yang lalu. Bahkan kemarin di Kerinci Kanan, tamu saya dari Amerika, Syekh Abdullah ada hadir, cuma malam ini mohon maaf tidak bisa hadir beliau ya, karena jauh tempatnya. Kemarin waktu di Siak dengan Wakil Bupati Siak di Kerinci Kanan itu tamu saya, saudara saya dari Amerika, bule, kalau saya bule kotok ya, itu memang orang bule, Syekh Abdullah. Jadi beliau senang dengan Indonesia. Nah, saya baru pulang dari 9 negara Eropa sekitar sepekan yang lalu lah. Selama 2 pekan lamanya saya di 9 negara Eropa. Di sana sekarang tuh resesi. Ngerti resesi nggak? Bukan terasi, duduk terasi bu. Resesi. Resesi itu apa? Jadi biaya hidup tuh sekarang sangat melonjak, meningkat. Sedangkan apa yang dibutuhkan itu banyak yang tidak ada. Gas aja mereka sulit. Contoh di Jerman. Saya ke Jerman, saya ke Belanda, saya ke Brussels di Belgia, saya ke Vaduz di Liechtenstein, kemudian juga saya ke Luxembourg, saya ke Perancis, ke Paris, saya juga ke Italia. Jadi di sana ternyata biaya hidup sangat mahal, dan sudah mulai meningkat kejahatan, Pak Bupati. Jadi saya sampai diwanti-wanti oleh teman, Bib, kalau bisa tasnya yang disimpan di depan aja. Saya sampai ngedadak beli tas tuh yang bisa diselempangin di depan. Umi juga tas gendongnya disimpannya di depan terus. Kenapa? Karena di tempat-tempat tertentu yang ramai, di tempat pusat keramaian, perbelanjaan apa, itu mereka sekarang orang-orang bule sudah banyak yang jadi pencuri. Kenapa? Hidupnya susah dan gelandangan sudah banyak sekarang, termasuk di Paris itu ya banyak yang seperti itu, di Perancis. Kita di Indonesia masih alhamdulillah walaupun ada yang tetap masih terkendali. Dan di sana hidup tuh mahal. Arab ngising, ngerti? Duduk ngising nggak? Arab pipis, uyuh. Mau pipis saja kita harus bayar duluan. Dan bayarnya itu harus pakai kartu kredit atau cash. Bayar berapa? 1 euro. 1 euro itu kalau dikonversi itu 16.500. Arab nguyuh baik 16.500. Lading kita pira? 2000. Ini kali piro? 2000. Gratis kan? Bukti ini gratis. Supir angkot, supir truk, pinggir jalan gratis. Ya.
Di kita tuh diberikan kemudahan, tapi kita nih kadang kurang beradab. Diberikan oleh Allah kemudahan, tapi kurang beradab. Kadang seperti itu di kita, sayangnya tuh seperti itu. Termasuk diberikan kemudahan ngaji setiap seminggu berapa kali di sini? Seminggu sekali kah, seminggu 2 kali ngaji. Tapi beres ngaji sampah di mana-mana. Mungkin toh kayak masuk Ya. Daripada judulnya pengajian tapi nyampah lebih baik. Wish, pondok baikku sampai. Nah. Ya, dimakan saja sampahnya. Mohon maaf bahasanya rada-rada begini ya, ledak-leduk. Cobalah nih panitia, tolong jangan nunggu nanti. Saya nggak suka kalau dalam keadaan pengajian sampah belaratan begini. Ini menunjukkan bagaimana pribadi kita. Jika kita bangsa yang beriman, kita adalah seorang muslim yang benar-benar mukmin, maka seorang mukmin tidak akan senang dengan membuang sampah sembarangan, apalagi sampai dibuang ke kali, membuat macet dan bikin banjir. Yang akhirnya kali di kita, masya Allah, kali gede juga di Karawang, ya. Kalau di Pelalawan, enggak jauh beda. Di Karawang itu ada kali Citarum, dulu itu akses untuk transportasi lintas benua, kapal-kapal besar dulu masih bersih, tapi sekarang bagaimana? Masya Allah, itu Citarum. Makanya ada revitalisasi Citarum dari mulai hulunya, dari mulai Bandung, karena sudah banyak orang yang merusak alam. Ketika saya di Swiss kita tuh nggak kalah sebetulnya dengan di Eropa. Indonesia tuh punya alam yang lebih luas, yang lebih kompleks, yang lebih bagus. Komponen-komponen yang ada di alam masih banyak tersedia di Indonesia, di negeri kita. Gunung di Indonesia banyak. Mau gunung apa? Gunung es ada, Gunung Merapi ada, Gunung Kembar ada. Mudah Mubara. Oh, Gunung Kembar. Jangan. Macam-macam di Indonesia. Pohon-pohon banyak di Indonesia, tumbuhan. Bahkan orang bule bilang nih, orang Amerika bilang, orang Indonesia tuh gak usah bawa bekal makanan, biarkan saja dimanapun mereka akan hidup. Karena apa? Ya lalapan dimakan kayak kambing gitu kan. Artinya kita ini bangsa yang kaya dengan sumber daya alam. Jangan sampai saudara-saudara kita yang maju di pemerintahan, yang mereka mengemban amanah untuk berupaya membuat program terbaik di pemerintahan, mereka sudah kerja keras, tapi kita yang di bawahnya, rakyatnya sendiri yang bermasalah. Tapi seringkali kita menyalahkan pemerintahnya, padahal kita yang bermasalah. Kita harus akui itu. Orang Indonesia kalau keluar negeri itu patuh dengan aturan di negeri sana. So, nanti sih pernah kerja di Korea, soalnya saya pernah ngaji juga, ya, tausiah di Korea. Nanti sing pernah kerja di Taiwan, jangan malu, ya, karena banyak nih. Di mana lagi? Ada yang di Hong Kong, ya kan? Ada yang di Australia, di mana? Orang kita, orang Indonesia, kalau di luar negeri taat aturan, tapi pulang lagi ke Indonesia melanggar aturan. Karena apa? Dalilnya aturan dibuat untuk dilanggar. Kalau di Indonesia begitu, di luar negeri gak berani tuh ngudut, sing biasa ngudut. Ayo, anisap, ngudut sembarangan, dibuang puntungnya. Gak berani orang Indonesia di luar negeri. Tapi di sini sudah musim kemarau dan ngerti bahwa lingkungannya itu gambut tanahnya, banyak semak belukar, pas ngudut dilempar kemana saja, kebakaran. Dan yang lebih parah lagi, bukan karena puntung rokok terbakarnya hutan di Indonesia, tapi karena oknum yang sengaja membakar hutan-hutan di negerinya sendiri. Sampah dasar. Manusia seperti itu sama seperti sampah. Mohon maaf, kenapa? Hanya membuat susah
masyarakat yang lebih luas. Dia egois hanya demi peteknya saja. Dia egois hanya demi dirinya saja, supaya perusahaan itu menggelontorkan uang lebih banyak untuk lembur jika terjadi kebakaran. Kemudian para pekerjanya akan dipekerjakan dengan jumlah waktu yang lebih banyak dan diberikan insentif yang lebih besar lagi. Ini manusia-manusia yang tidak berakal sehat. Rumah no, rumah apa ora? Rumah apa ora? Sing biasa dengan sengaja membakar hutan sampai terjadi kebakaran yang sangat luas, merugikan banyak hal, termasuk satwa-satwa yang liar yang dilindungi. Maka itu orang bukan orang, itu zombie. Mohon maaf, jenengan mau pernah mondok pesantren ke, mau apa ke, berarti gak dipakai ilmunya. Saya pernah mondok kok, gak apa-apa kata siapa. Jadi manusia jangan merugikan orang lain. Karena begini, Rasul pernah berkata, atadruna mal muflisu. Hei, siapa, kalian tahu gak siapa itu orang yang bangkrut? Kata Rasul. Ada sahabat bilang, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang sedikit pun, ya Rasulullah. Rasul kemudian menimpali, al muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Jadi umat Rasul, ngaku umat Rasul itu ada yang bangkrut nanti yaumal kiamati, pada hari kiamat. Sekarang sih kita pakai imamah, pakai peci, pakai baju takwa, pakai kain sarung, baca Quran, sholat, puasa, pakai kerudung, pakai gamis, ya, seolah-olah orang mukmin, orang muslim, umat Rasul senang sholawatan. Tapi kata Rasul ada yang bangkrut di akhirat kelak. Siapa? Yaitu mayyati yaumal qiyamati bi sholatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang pada saat itu dia membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, hajian tiap tahun, umroh sebulan sekali. Kenapa? Memang petugas umroh. Bukan karena akeh duite, tapi petugas umroh. Itu kan. Walaupun dia setiap bulan umroh, setiap tahun hajian, ya, tapi akan hilang pahalanya karena wayati qad syatama hada. Ia pun datang pada hari kiamat dengan membawa dosa berupa apa? Merugikan orang lain, mencaci maki orang lain, ataupun wa qadhafa hada, menuduh orang lain. Tadi menyakiti orang lain, mencaci maki orang lain, mencaci maki atau menyakiti dengan cara apapun, bahkan dengan tulisan. Awas, hati-hati. Saya kan nggak ngomong, saya kan cuma nulis di status, saya kan cuma ngirimin broadcast. Kata Pak Bupati kan tadi, musim-musim pilpres, pilkodok, pilkadal dan semacamnya, itu banyak pilkoplok, ya, yang bikin orang tuh nggak waras. Apa? Broadcast berita hoax, itu pilkoploknya. Bagaimana hukumnya? Kata para ulama, al-kitabatu bimangzilatil kalam. Tulisan itu sama hukumnya dengan kalimat, dengan lisan kita. Kalau kita membuat tulisan, disebarluaskan berita bohong, sama dengan kita mengucapkan atau menyebarluaskan berita bohong dengan lisan kita. Sama, gak ada bedanya hukumnya. Wa qadhafa hada memfitnah si fulan. Hati-hati, memfitnah. Kemudian juga wa akala mala hada, karena dia memakan harta orang lain, mengambil hak orang lain, atau bahkan wa qadhafa atau wasafa kadama hada, bahkan lebih-lebih membunuh orang lain atau menjadi penyebab terjadinya pertumpahan darah. Awas, jangan sampai terjadi lagi. Ini tahun depan musim bahkan bukan cuma pilpres, ya, pemilu serentak seluruh Indonesia. Kita sudah mengalami hal yang pedih, di mana di masa pilpres, menjelang pilpres, terjadi polarisasi di masyarakat, bahkan dengan sesama ahlus sunnah sendiri saling bermusuhan, dengan tetangga tidak saling sapa dan bersalaman.
dengan teman yang tadinya akrab malah saling bermusuhan, dengan orang yang saling menolong sebelumnya malah justru saling mencelakakan. Hanya karena apa? Hanya karena provokasi yang terjadi. Maka provokator-provokator yang mengakibatkan pertumpahan darah di antara kaum muslimin dan seluruh anak bangsa, walaupun dia habib sekalipun, walaupun dia mengaku sebagai ulama sekalipun, walaupun dia mengaku sebagai penceramah sekalipun, orang itu akan menanggung dosa sebanyak orang-orang yang dirugikan. Bahkan jika terjadi pembunuhan, dia akan menanggung dosanya. Jangan ikuti yang seperti itu, yang memprovokasi atas nama agama sekalipun, karena perebutan kekuasaan yang dibalut dengan dalil agama sudah terjadi sejak zaman Rasul, sudah terjadi sejak zaman Khulafaur Rasyidin, sudah terjadi sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Dan buktinya sahabat Umar itu dibunuh, sahabat Umar dibunuh, ditusuk. Sahabat Utsman juga ketika beliau membaca mushaf ditusuk juga dibantai. Sahabat Ali juga dibantai ketika imamin sholat subuh. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai, dipanggal kepalanya. Karena apa? Politik kekuasaan yang dibalut dengan dalil-dalil agama atas nama perjuangan agama, tapi ternyata menistakan agama dan merusak nilai-nilai atau sendi agama. Jangan ikuti yang seperti itu, walaupun dia habib sekalipun, ngaku dzurriyyah Rasul. Kalau salah jangan diikuti. Kamu pikir dzurriyyah Rasul itu nabi, rasul, maksum? Gak maksum. Manusia punya dosa, punya salah, punya kekeliruan. Jangan dipikir dzurriyyah Rasul itu kami ini sebagai malaikat. Bukan. Kami manusia tempatnya salah dan dosa. Al insan ma'alul khata' wan nisyan. Jadi kita objektif saja menilai seorang. Oh ini habib, sudah ikuti, kalau salah pun nggak apa-apa, ditanggung sama Rasulullah. Apa? Apalagi ada propaganda yang mengatasnamakan diri sebagai dzurriyyah Rasul, kemudian berkata, hei masyarakat kaum muslimin, ente ngaji kepada seorang habib yang ahli maksiat dan bodoh satu orang lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Apa? Engkau ditakon ning omah oli opo ilmu apa bu tadi pengajian sama siapa? Tapi ini ada kan sekarang banyak tuh viral seperti itu. Jangan. Selama saya belajar, bahkan saya berojol di pesantren, saya lahir berojol di tempat, di rumah yang merupakan pesantren, terus sampai saya juga mondok di tempat-tempat yang lain di luar keluarga saya tak pernah mendapatkan satu ayat Quran, bahkan tafsirnya sekalipun. Saya tak pernah mendapatkan satu riwayat hadis, jangankan yang sahih, yang hasan, yang dhaif pun lemah, tidak pernah saya temukan yang menyatakan ungkapan seperti tadi, keterangan seperti tadi. Ngaji kepada seorang habib yang ahli maksiat dan bodoh lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Tidak pernah saya temukan. Berarti ini penipuan atau persepsi pribadi saja, minimalnya persepsi pribadi. Jadi belajar itu kepada siapa? Ulama. Siapa? Saya wanti-wanti, jangan belajar kepada ubaru. Bingung nggak? Oh, bengong-bengong loh. Ngaji kepada ulama, jangan ngaji kepada baru jadi. Enggak. Mana yang ulama? Yang ulama itu adalah Nahdlatul Ulama. Nah, itu. Ya. Itu Nahdlatul Ulama. Wah, itu tempatnya ulama di situ. Jadi jangan pergi ke lain hati. Gak usah tergiur dengan yang lain. Di NU sudah begitu mumpuni para ulamanya, bahkan para wali banyak berada di Nahdlatul Ulama, namun mereka tetap bersahaja. Bahkan dzurriyyah Rasul, Sayyid atau jamaknya Sadah ataupun Syarif, jamaknya Ashraf atau Syurafa. Istilah Habib itu baru dicetuskan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Roti Al-Attas tuh, Yaman. Untuk siapa? Khusus untuk keturunan Syekh
Ubaidillah, tokoh yang bernama Ubaidillah. Sedangkan kalau keturunan Rasul di berbagai negeri, di Mekah ada Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, ya, enggak pakai famnya apa, kabilahnya apa, bangsanya apa, enggak, malah manhaj madhabnya saja yang dipakai, enggak ada tuh famnya apa, al-anu, al-dawagan, enggak ada, enggak, ya, kamu ataupun al-jenggotiyah, enggak pakai, enggak ada. Jadi beliau Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki ini madhabnya Malikiyah, enggak pakai fam anu enggak. Kemudian juga yang lainnya, contoh guru kita, guru kami di Al-Azhar, As-Sayyid Abdul Aziz Asy-Syahawi, ya. Jadi Sayyid itu keluarga Rasul, keturunan Rasul, laki-laki. Kalau perempuan Sayyidah. Ada yang menjadi pejabat, menjadi raja, seperti Syarif Hidayatullah radhiyallahu an, Kanjeng Sunan Gunung Jati, namanya Hidayatullah, Sayyid Hidayatullah, diberi gelar Syarif. Ayahnya juga seorang Syarif, seorang raja, anaknya jadi raja, maka diberikan gelar kehormatan Syarif. Jadi Syarif Hidayatullah. Kemudian menantunya Sayyid Abdurrahman Al-Qadiri, jadi penerus juga jadi raja. Jadi Syarif Abdurrahman Al-Qadiri, sebelumnya dijadikan Patih Qadir. Jadi Syarif. Makanya di Cirebon dipanggilnya Ayib, ya. Zuriyah Rasul panggilnya Ayib. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang pakai Habib. Sebetulnya istilah Habib itu khusus untuk yang di Yaman, untuk keturunan Ubaidillah. Nah, orang Yaman kemudian dibawa oleh kapal Belanda VOC, karena VOC butuh pekerja. Ketika pekerjaannya kaum Bumi Putra, orang asli Nusantara, itu seringkali memberontak. Diambil hasil panen dari perusahaan-perusahaan pertanian VOC, dibagikan kepada masyarakat seperti Robin Hood. Kemudian nanti kadang orang Belandanya dibunuh begitu, karena mereka penjajah. Akhirnya bingung para penjajah. Belanda itu negerinya kecil. Saya ke Belanda itu sehari itu pakai mobil itu bisa full semua dikelilingi. Kecil negaranya, ya, dari ujung ke ujung sehari itu selesai. Itu pun masih bisa ngising gitu kan. Ya iya, masa naik mobil doang gitu kan. Itu enggak empups dan gitu, bahasa kerennya pups dan gitu kan. Orang ngerti sira, ngerti nek ngising. Ya pakai bahasa empups apa empups gitu kan. Gitu. Dut gitu, nah, ngerti, mungkin rada ngerti. Itu kecil dan warganya juga sedikit. Bahkan rumah tuh nggak kayak di kita, rumah tuh jauh-jauhan, tapi lahannya lega-lega, ya, luas-luas. Orang sana sedikit, warga sana. Dulu ketika menjajah Indonesia, menguasai Indonesia, Nusantara, itu juga orang Belandanya sedikit. Tapi kok begitu lama mereka bercokol di Nusantara. Kenapa? Sing akeh dudu wong ngelonjo, tapi sing akeh londo ireng. Apa? Alias pengkhianat dari bangsa diri sendiri. Bahkan yang mau mengatakan dirinya sebagai muslim sekalipun, banyak yang justru menjadi kenilnya Belanda. Di antaranya Sallallahu Muhammad. Ketika bangsa kita berjuang memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda yang penjajah, yang tidak sah. Jangan dikatakan VOC itu sah di Indonesia. Awas, hati-hati. Sekarang ada propaganda, penceramah-penceramah yang mengatakan bahwa Belanda itu pemerintah yang sah di Indonesia. Jangan diikuti walaupun itu adalah Habib. Mereka penipu yang seperti itu. Menurut Jerengan, sah tidak Belanda memerintah di Nusantara? Sah apa tidak? Mereka itu pemerintah apa penjajah? Awas, hati-hati, perlu saya tegaskan. Jangan asal yang ngomong Habib kemudian ikutan. Kalau ada Habib gitu, kepret. Kenapa? Dia telah merubah sejarah dan menyakiti para pejuang bangsa. Enyong kayak mengkenen turunan pejuang Nusantara. Tidak terima saya kalau ada yang mengatakan saking ngebela, ya, orang-orang imigran Yaman, ya, yang ikut dengan pemerintah Hindia Belanda menjadi kenil, menjadi anteknya Belanda. Mereka nggak terima, akhirnya membuat perubahan sejarah. Mohon maaf, Belanda tidak sah di negeri kita. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari
dan juga para ulama kita di Nahdlatul Ulama menggelorakan resolusi jihad NU. Itu bukti bahwa orang-orang Belanda dan juga penjajah yang lainnya tidak sah berada di negeri kita. Mereka berupaya untuk merebut bangsa kita. Betul? Siake Londo Ira. Ketika mereka bingung, pekerja asli Bumi Putra Indonesia-nya, Nusantaranya membelot terus. Ya, kacau akhirnya perusahaan-perusahaan ini. Akhirnya mereka coba putar otak, harus didatangkan pekerja dari luar Nusantara, tapi yang kuat-kuat. Tadinya mau didatangkan dari India, karena India sudah dikuasai oleh Inggris. Inggris itu sekutunya Belanda, Portugis, Spanyol, Perancis, itu kan. Makanya ketika Indonesia sudah merdeka, datang pasukan pasukan sekutu yang sempat sudah menghancurkan Jepang, tapi karena Jepang ada di Indonesia, tentaranya mereka juga mau merebut kembali Indonesia. Ya, ketika kita sudah merdeka, nah, mbah saya, keluarga saya ikut untuk melawan para pasukan penjajah tersebut. Jadi saya nggak terima kalau ada orang yang menyatakan Belanda itu pemerintah yang sah. Kurang ngopi nih kurang adoh do lane. Setuju? Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, gitu. Kemudian mereka akhirnya tadinya mau mendatangkan para pekerja jajahan dari mana? Dari India. Tapi kan orang India itu orangnya orang-orang Hindu. Kalau didatangkan ke Nusantara yang mayoritas Muslim ini terjadi pasti ada pergejolakan. Maka harus dari negara Islam yang sudah juga dihancurkan oleh mereka. Mana akhirnya? Yaman. Maka orang-orang Yaman diangkut. Di mana keterangannya? Ada di dalam kitab Al-Istizadah, karya Habaib dari Yaman sendiri. Habaib dari Yaman membuat kitab Al-Istizadah 3 jilid. Itu ada keterangan orang-orang Yaman yang bermigrasi ke Indonesia itu asalnya adalah pekerja pada perusahaan-perusahaan milik VOC, dibawanya oleh kapal laut milik pemerintah Hindia Belanda. Tuh ada kemudian yang jadi muftinya Belanda, ada yang jadi kenilnya Belanda. Jangan macam-macam ya. Di Indonesia ini Masya Allah para pejuang sudah berkorban nyawa, harta keluarga dan semacamnya, segala macam dikorbankan untuk apa? Untuk kita yang hidup di kemudian masa setelah mereka, untuk bisa menikmati kemerdekaan. Setelah kita saat ini merdeka, maka isilah kemerdekaan Indonesia ini dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan hal yang terbaik. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang malas, hanya bergantung kepada program pemerintah. Kita dulu orang tua kita pejuang, bahkan di saat yang memimpin kita, yang menguasai bukan memimpin, yang menguasai kita adalah para penjajah, kita tidak pernah berhenti untuk berjuang. Orang tua kita, leluhur kita berjuang, tetap berupaya walaupun nyawa jadi taruhannya. Sekarang kita sudah merdeka, yang memimpin negeri kita, menjadi pemimpin di tengah-tengah kita adalah bangsa kita sendiri. Jangan menjadi pemalas setelah kita menyaksikan bertumpahnya darah leluhur kita. Ayo dong, atur dong. Tentang Indonesia, syair-syair tentang Indonesia. Ayo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Indonesia jiwa raga kami, Indonesia jantung hati kami, Indonesia harga diri kami, kan ku bela sampai mati. Salamullah salamullah ala rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Bersatu lepas
bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka dan merdeka. Salamullah, salamullah ala Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mantap. Mantap. Kenapa kok saya bilang jangan menjadi pemalas? Mari berkarya. Karena coba dengarkan gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi zahfun minal lahmi." Tidaklah seseorang yang pekerjaannya meminta-minta saja padahal masih kuat. Berbeda dengan orang yang memang kondisinya tidak mampu. Ini mampu kuat bekerja, ya, berkarya, ikhtiar, kasab, masih kuat tenaganya, tapi tidak mau bekerja. Apalagi kadang cuma modal nasab. Aneh Dzurriyyah Rasul datang ke Pak Bupati. Pak Bupati, aneh mau ngadain Maulid Nabi. Ente mau ngasih berapa? Kan gitu kan? Ente ape aneh gitu. Akhirnya dikasih sama Pak Bupati 500.000. Mencak-mencak. Ente Balil Adab, ini Maulid Nabi, ente jadi bupati cuma ngasih 500.000. Ente nggak bakalan jadi bupati tanpa datuk aneh. Barangkali di sini mungkin ada yang suka begitu. Kalau di Jawa banyak yang begitu, di Jakarta banyak yang begitu. Dan saya tidak suka yang seperti itu. Mohon maaf, saya banyak menerima keluhan dari para kiai, dari masyarakat, dan murid-murid saya yang banyak jadi korban juga ada. Bahkan perhiasan istri dari seorang qori nasional murid saya, Haji Hasan Nur Yasin, diambil, dirampas di dalam kamar. Ada kiai di Majalengka yang ngadu ke saya, kemarin malam didatangi Habib, katanya dimintai uang 33 juta. Ada lagi di Brebes, kiai nyeker, kiainya nggak punya sandal, Masya Allah, kemana-mana nyeker, diminta uang ratusan ribu sebanyak 99 lembar, berarti 9.900.000. Tadinya ngasih uang mungkin 300.000. Ada yang seperti itu, ngaku turunan Rasul, tapi kerjaannya memeras, minta-minta aja ke orang tuh. Jangan terlena, jangan terlena, ya, jangan terlena. Ini saya kasih nasihat. Kok ini mah Habib gini ya, nggak pro dengan Habib yang suka minta-minta. Walaupun mereka ngaku sebagai diri Rasul, saya tidak setuju. Iya ya, ini mah beda katanya. Ya beda, mbek dan kuda beda. Ya, mbek dan kuda tuh beda. Nih. Kemudian kata Rasul tadi, seseorang yang dalam kondisi yang kuat, mampu bekerja, berkarya, tapi dia kerjaannya minta-minta aja, minta-minta. Apalagi kalau lihat orang Nahdliyin jadi pejabat, wah, Nahdliyin tuh cinta mati dengan habaib, Nahdliyin tuh cinta mati dengan Dzurriyyah Rasul, dengan Ahlul Bait, kan begitu kan? Nah ini nih jadi pejabat, itu pasti diserbu tuh, didatangin terus, gitu kan? Kemudian apa yang terjadi kepada orang-orang seperti ini yang senangnya minta-minta padahal mampu untuk bekerja? Nanti laisa fi wajhihi, laisa fi wajhi itu tidak tersisa sedikit pun di wajahnya zahfun minal lahmi, walaupun sekerat daging di wajahnya, rontok daging wajahnya pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan di hadapan Allah pada hari kiamat, waduh, malu dihadapkan kepada Rasulullah, malu. Kenapa? Rasul sudah mewanti-wanti dulu, ya Bani Hashim, hai keluargaku Bani Hashim. Ada keluarga Rasul, Bani Hashim, Bani Muthalib kan disebutnya. Hai Bani Hashim, la ya'tini nas yaumal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuni bi ahsabikum. Jangan sampai orang-orang umatku nanti datang kepada hari kiamat dengan membawa amal mereka, tapi kalian cuma membawa nasab kalian, memalukan. Maka sekarang banyak, terutama di Jawa, di Sumatera juga ada, ya, di Sumatera juga, sudah di mana-mana ini orang yang cuma modal nasab, kanggo ngasab,
apa? Modal nasab kanggo ngasab. Hati-hati. Jangan seperti itu. Kata Rasul, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalnya buruk, maka nasabnya yang mulia tidak akan mempercepatnya sampai pada keridhaan Allah, tidak akan menolong dirinya nasabnya itu. Hati-hati. Rasulullah tuh Masya Allah luar biasa. Beliau punya integritas yang luar biasa. Mana buktinya? Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan qad ahammahum sya'nul mar'ati. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu terjadi kebingungan yang menimpa mereka akibat sebuah kasus yang menimpa seorang wanita dari kalangan Bani Makhzumiyah. Siapa? Orang Quraisy masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasul. Rasul Bani Hashim, Bani Muthalib. Wanita ini Bani Makhzumiyah allati sarqat, tapi wanita ini telah mencuri. Sehingga para sahabat berbincang, kira-kira man kallama may yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nih yang akan melaporkan kejadian ini kepada Rasul? Maka faqalu, para sahabat, para orang-orang Quraisy berkata, may yajtari'u illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang lebih cocok dibandingkan dengan Usamah bin Zaid, kekasihnya Rasulullah? Bukan anak kandung, tapi sudah dianggap anak angkat oleh Rasulullah, disayang oleh Rasul. Fakallamahu Usamah, maka sahabat Usamah bin Zaid yang menyampaikan, melaporkan tentang kasus wanita dari kalangan Bani Makhzumi, kerabat Rasul yang mencuri. Kemudian bagaimana reaksinya Rasulullah ketika mendapatkan laporan dari sahabat Usamah, anak angkatnya Rasul? Rasulullah marah. Atasyafa'u min hududillahi ta'ala. Apakah kalian mau menolong seseorang lepas daripada syariat, daripada hukum yang berlaku? Oh gitu kata Rasul. Terlebih hukumnya Allah dalam hal ini. Maka kemudian tsumma qama, Rasulullah berdiri fakhtaba dan berorasi. Bukan di Monas. Bukan di ngerti apa? Bukan di mana? Sallallahu alaihi wasallam. Bukan di mana? Bukan di Monas. Orasi di Madinah. Rasul berorasi di hadapan masyarakat. Ayuhan nas, wahai kalian manusia, inna ahlaka man qablakum, sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian. Karena apa? Idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu. Kalau ada yang mencuri di antara mereka itu adalah seorang syarif. Tadi kan saya sebutkan syarif, ada sayyid, karena Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah sayyidnya manusia, sayyid seluruh anak turunan Adam, tapi bukan tujuanku menyombongkan diri. Maka kalau kita seorang sayyid atau wanita sayyidah, atau kita seorang syarif atau syarifah, jangan menyombongkan diri hanya karena modal nasab. Jadilah pribadi yang mengikuti akhlaknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Jangan pengennya diagung-agungkan, pengennya cuma ingin privilege, ingin keuntungan, ingin diberikan fulus. Ada fulus, aneh semua mulus. Tak ada fulus, aneh mampus aja lo. Tuman. Tuman. Nah, pret. Ya, mohon maaf. Ya, ini banyak kejadian seperti itu. Tanpa akhlak, tapi inginnya diagung-agungkan. Apaan? Asyarafu minal adab. Kemuliaan itu berlandaskan attitude, good attitude. Betul? Walaupun pakai imamah, pakai gamis, ngomongnya aneh ente, atau qala. Ya, ngomongnya mau qala. Kalau nggak punya good attitude, maka rendah derajatnya, tidak terhormat, memalukan. Gitu kan? Kalau ada seorang syarif yang mencuri, tarakuhu, umat-umat sebelum kalian akan melepaskannya. Dibiarkan, ini sayyid, ini syarif. Sekarang orang kita nyebutnya habib, gitu kan. Dilepaskan begitu saja. Tapi wa idza sarqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi hadda. Tapi kalau orang biasa, kaum marginil, ya, masyarakat biasa, bukan seorang syarif yang mencuri, mereka akan menegakkan hukum seadil-adilnya, setegas-tegasnya. Kata Rasul, wa aimullahi, demi Allah, lau anna Fatimah bint Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha. Tegas Rasulullah. Jadi jangan dipikir Rasulullah, lau anna Fatimah
binti Muhammadin. Begitu. Wahai wallahi, kata Rasul, tegas bukan keras. Awas hati-hati ya. Tegas bukan keras, bedakan. Ketegasan tetap disukai, tapi kekerasan tidak semua menyukai, hanya ibu-ibu yang suka. Apa ngeresmani tadi juga ini legit kelapa, di pikirannya yang lain. Sekarang juga apa beda lagi. Ibu-ibu tuh senang yang keras apa? Kartu ATM, bro. Betul. Iya, dibandingkan cuma selembar kertas slip gajinya doang. Kalau ATM-nya, kartu ATM nggak dikasih, mau apa? Coba, ayah. Ya tahu, apa coba? Slip gaji, oh tahu, kasih nih slip gajinya enggak? Ayo. Mendingan mana? Slip gaji dikasih, apa kartu ATM ada isinya? Ayo. Jangan ATM-nya, ATM punya bank. Anjungan tunai mandiri, itu mesinnya ATM tuh. Ibu mah bawa ATM, kemana bawa ATM? Siapa yang bisa bawa mesin ATM? Ya, sok-sokan ATM digendong gitu, gitu. Bawa satu pohon ini aja, kelapa sawit aja repot ya, minta ampun, apalagi bawa mesin ATM. Iya, bawa mesin ATM, sorenya langsung ditangkap polisi. Seperti sarjana, ngambil apa? Pagi ngambil komputer, Pak, katanya kuliah di mana? Di Anu. Ngambil apa? Pagi ngambil komputer. Terus emang ada 2 waktu? Iya. Sore ada lagi. Sore di mana? Ditangkap polisi. Iya. Jadi bukan kuliah, bukan ke kampus buat nyuri komputer. Sorenya diambil polisi. Nah. Jadi itu Rasulullah punya integritas yang luar biasa. Ini keadilan yang diperjuangkan Rasul. Mau siapapun, bahkan putrinya sendiri yang dicintai. Bahkan kata Rasulullah, Sayyidah Fatimah ini wallahi adalah akan menjadi pemimpin wanita-wanita surgawi. Ini semua yang hadir pada saat ini, semuanya insya Allah termasuk Ibu Bupati. Insya Allah nanti kumpul dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, putri tercinta Rasulullah, bareng nanti di sana. Bisa nari bareng, bisa main congklak bareng. Bebas di surga mah. Ya, tuh. Tapi andaikan salah, tetap hukuman tetap berlaku. Ini tidak pandang tidak tebang pilih. Inilah integritas Rasulullah, tidak membeda-bedakan keadilan untuk siapa. Maka itu yang harus dijadikan sebagai pegangan. Jangan hanya kita modal nasab, tapi justru melanggar aturan syariat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Silakan terserah jenengan mau laporan ke guru jenengan yang habib, yang suka nganclong-nganclong, minta-minta, meres-meres, suka bikin orang susah. Terserah, saya tunggu. Besok saya masih di sini. Tuh, Man. Besok di mana? Ini Masya Allah, pejuang dia, pejuang. Dari beliau belum punya apa-apa, kemudian oleh Allah diberikan apa-apa, tetap berjuang. Termasuk juga memperjuangkan teman-temannya untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih bermanfaat di negeri ini. Beliau sekarang sampai beliau juga diberikan izin oleh Allah untuk jadi anggota dewan. Nah, insya Allah ini tetap beliau tidak akan berubah. Mas Sahib ini, Sahibul Ahsan, tetap menjadi seorang santri, walaupun menjadi seorang pejabat, walaupun menjadi orang yang ada di kedudukan pemerintahan, duduk di pemerintahan sekalipun, di parlemen, beliau tetap akan seperti ini. Barangkali justru oleh Allah dijadikan seperti ini, dijadikan dewan itu supaya lebih besar manfaatnya bagi umat, karena sudah teruji beliau khidmat. Seperti halnya juga Bapak Bupati, seperti itulah. Sebelumnya beliau adalah orang yang khidmat kepada umat, yang kemudian Allah angkat derajatnya untuk lebih bermanfaat. Maka semoga kuat dan tetap amanah. Amin. Besok di mana besok malam? Pangkalan Kuras, Desa Surya Indah, Pangkalan Kuras. Jadi pangkalannya dikuras semua. Desa Surya Indah. Kapan? Besok malam. Silahkan yang masih mau melihat saya teriak-teriak seperti ini sampai urat kerongkongan mau putus begini. Masya Allah dari kemarin nih. Ya, yang penting sound sistemnya bagus aja lah. Ya. Jangan sampai nanti habis suara dari sini pulang sampai ke sana ke Jawa bingung. Gitu, jangan ya. Makanya sediakan kelapa. Ini doping saya, nggak perlu pakai yang lain. Dopingnya kelapa plus amplop. Enggak, saya nggak nerima amplop. Nggak. Tahu siang saya nggak nerima amplop. Nggak. Tanya sama istri saya, karena istri saya yang nerima.
Enggak, saya enggak nerima, istri saya nerima gitu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi jangan sampai program pemerintah yang sudah baik ini menyebabkan kita menjadi tidak produktif. Karena buktinya masyarakat di Eropa sekarang kelimpungan, bingung mereka dengan biaya hidup yang sangat mahal. Karena tadinya kan mereka itu memperbudak bangsa Asia, wilayah Asia dan Afrika diperbudak oleh mereka. Industri diarahkan ke sini, mereka alamnya menjadi segar di sana. Jalan kaki 1 kilo 2 kilo tuh nggak kerasa capek. Banyak jalan kalau di sana tuh. Kenapa? Udaranya segar, tidak polusi. Tapi saya di sini sekarang, kenapa? Kata saya ini mendung bagus banget ya, bukan bagus, apa asap katanya. Oh. Ini siapa kira-kira? Apa kebanyakan tukang wudhu atau gimana? Jangan-jangan ini kebaikan tukang wudhu nggak bisa dibendung. Kenapa? Sampai ini asap di langit luar biasa. Karena mereka ngikutin yang saya. Jawabannya apa? Nolong malaikat, bantuin malaikat, bikin awan, gitu katanya. Hidup udud. Ya, saya tidak mengharamkan udud ya, Pak Bupati. Saya tidak mengharamkan udud. Tidak. Udud tidak perlu disebut karena mereknya, jangan. Kenapa saya tidak mengharamkan udud? Udud itu ada manfaat untuk menyatukan Borneo, Kalimantan dengan Indonesia. Mana? Saya punya guru, namanya Gusti Muhammad Toha bin Gusti Haidir. Diberi gelar Tengku. Tengku itu kiai, beda dengan Teguh. Kalau Teguh Raden, kalau Tengku kiai. Jadi beliau itu ayahnya merupakan keluarga kerajaan Mempawah. Bahkan beliau salah satu dari putra mahkota kerajaan Mempawah Kalimantan, adik kakak dengan Sambas. Tapi ibunya dari Aceh. Beliau belajar di Aceh sampai jadi alim, maka diberikan gelar Tengku Kiai. Tengku tuh, kalau Gus itu tu gitu, kalau tu itu Gus gitu ya, kalau jenengan gas, itu bedanya. Nah, beliau itu Tengku atau Gusti Muhammad Toha bin Gusti Haidir, beliau punya peran yang luar biasa. Dulu Pak Karno bingung, kenapa Borneo, Kalimantan, pulau yang sangat besar tidak mau bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Republik Indonesia, nggak mau bersatu. Bingung kan, biasanya sambil bingung tuh sambil ngudut Pak Karno tuh, ya kan? Nah, karena presiden pertamanya Pak Karno tukang ngudut, jenengan sebagai warga negara Indonesia juga tukang ngudut. Hidup ngudut. Ngudut, ayo. Ayo ngudut. Nah, pada saat Pak Karno bingung sambil ngudut, nggak tahu kalau Pak Bupati ngudut nggak nih kalau pas bingung. Ya, kayaknya nggak bingung juga tetap ngudut saja, nggak ada urusan. Datang Pak Idam Khalid, Kiai Idam Khalid itu siapa? Presidennya NU, ya kan? Pemimpin NU, ketua umum NU, bahkan paling lama Kiai Haji Idam Khalid. Dari mana? Dari Kalimantan. Ini menunjukkan dan menepis ungkapan NU adalah organisasi orang Jawa. Salah. Buktinya Kiai Haji Idam Khalid menjadi ketua umum NU terlama dan asli Kalimantan. Jadi jenengan orang Riau jangan anti dengan NU, jangan bilang NU ini organisasi orang Jawa. Salah, saya orang Sunda tetap NU. Ya, jangan keluar dari NU, walaupun mungkin jenengan ada kecewa kepada beberapa personal di PBNU ya, atau di PCNU mungkin kecewa ke cowok, ya, bahkan kecewa dengan beberapa personal di lingkungan PBNU sekalipun, jangan keluar dari NU. Tetaplah gondelan dengan isi sarung Kiai NU. Salah. Ah bener lah. Isi sarung Kiai NU apa? Ibu, please deh. Nih isi sarung KNU itu kitab, Bu. Mana buktinya? Dulu kita ini susah, tas itu jarang yang punya orang-orang kaya. Kalau kiai mau ngaji rutinan ke desa-desa yang jauh, itu kitabnya pasti dibungkus dulu pakai kain sarung. Kenapa? Karena khawatir jatuh dan nggak punya tas kan? Khawatir jatuh. Sedangkan kitab zaman dulu tuh belum dijahit, belum dilem. Jadi kitab zaman dulu tuh korasan, ya kan, gampang belaratan gitu, terserak kalau jatuh.
maka dibungkus dengan kain sarung, kemudian digendol. Itu yang saya maksud isi sarung Kiai kok dudu sing gubal gabel. Ya Allah, ibu mah senang pisan. Apalagi ikut juga. Ibu tuh pengennya saya tuh berdiri begini ya. Langsung membayangkan begitu. Nggak mau. Ih, najis. Itu kan. Asuti aku. Ini hanya milik istriku. Kalau ada yang mau datang dulu. Asal siap diracun atau dimutilasi. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini sampai jam berapa? Ini emang bupati nggak dinas besok? Rapat bro. Gusti Agung. Ntar kita tahan aja di sini. Daripada ditahan KPK, mendingan ditahan sama majelis sholawat, betul? Gitu. Sholawatan dulu. Gitu. Antar dulu lagi ngudut, biarin ngudut dulu, biarin ngudut. Kita sedang, oke, kita lanjutkan tentang masalah ngudut lagi, ya. Ini tim hadrohnya lagi asik itu. Apa itu? Burut. Ngerti burut gak? Di sini sebul ngebul, bawahnya rut. Nah itu burut itu. Jadi Bung Karno bingung, datang Kiai Haji Idam Khalid. Buya Idam Khalid itu ketua NU terlama di dalam sejarah dan asli putra Borneo. Bilang ke Pak Karno, Pak, ada apa? Ini Kiai, saya bingung. Ini orang-orang Dayak gak mau gabung dengan Republik ini, gimana ini? Sedangkan ini pulau terbesar dan juga sebelah sana sudah dikuasai oleh Inggris. Ya kan? Dulu Malaysia kan masih gabung, masih wilayah Nusantara, betul tidak? Makanya ada istilah apa yang belakang itu, ini Malaysia ganyang, gitu kan? Ganyang Malaysia zaman Pak Karno. Ya karena itu kan wilayah Nusantara, wilayah Nusantara. Tapi di sana banyak orang-orang yang berkhianat, lebih memilih menjadi anteknya Inggris. Ke sebelah sana wilayah timur, ada juga wilayah yang dikuasai oleh Portugis atau Portugal. Jadi kita tuh mau diambil oleh berbagai negara, juga Belanda, ya kan? Itu juga sudah mulai. Maka bingung, ini kan potensinya luar biasa nih. Kata Pak Idam Khalid, Kiai Idam Khalid, Pak Karno, gini, yuk kita sowan ke orang tua saya. Saya punya orang tua, Pak, asli keluarga kerajaan Keraton Kesultanan Mempawah, Kalimantan. Dan ini dihormati oleh raja-raja Dayak. Barangkali kita minta tolong kepada beliau. Ayo kita ke Kalimantan, kata Pak Karno. Enggak Pak, enggak di Kalimantan. Emang di mana Pak Idam? Beliau di Karawang. Beliau sudah menikah dengan namanya Ibu Dewi dan tinggal di Karawang. Tidak tinggal lagi di Kalimantan. Ayo kita ke Karawang. Ke Karawang jalan darat kan? Yang nggak merangkak pakai mobil lah, dikawal kemana? Ke Sadamalun. Sadamalun itu daerah rumah istri saya, daerah Sadamalun di situ. Wah, itu banyak tentara di situ ya, karena ada Presiden Soekarno datang sama Tengku. Ama ini demikian permasalahannya. Dayak tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia. Gimana? Oh, kalau begitu saya minta waktu untuk mengutus keluarga saya. Coba nanya ke raja-raja Dayak di sana, maukah mereka menerima kunjungan kita? Baik, nanti kami minta informasinya. Ya. Ahmad Tengku mengirim keluarganya, diutus ke Raja Dayak, disampaikan, kemudian kata Raja Dayak, baik, jika Gusti Taha mau datang kemari, kami akan menerima dengan sangat senang hati. Disampaikan lagi, dikabari ke Bung Karno, Pak Karno, Pak Presiden, Pak Idam Khalid. Kita sudah dapat informasi bagaimana. Datang lagi ke Karawang. Baik, kita diterima. Keinginan kita untuk berkunjung ke Borneo, ke Raja-Raja Dayak diterima. Tapi kata Ahmad Tengku, tolong harus bawa atau sekalian bawa garam yang banyak dan juga tembakau sebanyak-banyaknya. Oh gampang, kata Pak Karno. Presiden gitu kan. Presiden mah gampang. Oh, bupati juga gampang gitu. Udud 10 dus contoh gitu kan, gampang gitu. Gak tahu bikinnya advice 10 slop itu. Nah
Ngerti apa enggak sih? Enggak. Ini Presiden Soekarno kirim jenderal tentara kemana? Ke Indramayu, ke Eretan. Diangkut garam yang banyak itu dari Indramayu pakai truk tentara. Kemudian kirim lagi advice kemana? Nota ke Kudus. Diambil, dibawa tembakau yang sudah diolah tapi bentuknya bal-balan, bako mole, ya, tembakau mole. Angkut lagi pakai truk tentara, dibawa ke Tanjung Priuk bersama beliau-beliau ini, kemudian naik kapal laut sampai ke Kalimantan, terus untuk berjumpa dengan Raja Dayak di tengah hutan. Itu banyak orang-orang Dayak sepanjang jalan setapak Gusti Taha menghormat, ya. Sampai di rumah panjang yang tinggi itu tempat Raja Dayak menerima tamu-tamu kehormatan. Kalau tempat tinggalnya sendiri di atas pohon yang paling tinggi, ada rumah kayu di atas, itu biasanya di situ. Ketika turun ke rumah panjang itu untuk menerima tamu kehormatan. Pada saat beliau sudah diterima, Gusti Taha, Pak Soekarno, kemudian juga Pak Idam Khalid, Raja Dayak bilang, ada apakah gerangan tuan-tuan? Padahal sudah dikasih tahu apa tujuannya. Apa gerangan tuan-tuan sampai jauh-jauh datang kemari? Kami ingin meminta kepada Tuan Raja untuk menggabungkan Borneo ini dengan Republik Indonesia. Nah, ketika diberikan kalimat begitu, ada syarat. Sebentar, ada syarat. Jika ingin kami bergabung dengan Republik Indonesia, ada syarat. Apa syaratnya? Kalahkan dulu saya. Adu ilmu. Bagaimana caranya? Baik, jadi di sana tuh gelasnya tuh bukan gelas beling, cangkir dari kayu, warnanya putih dari kayu pasak bumi. Makanya sampai sekarang di sana jadi merchandise, ya. Kalau kita datang ke Kalimantan bisa beli itu. Apa fungsinya? Ini buat bapak-bapak yang kurang keras dan ibunya ingin lebih keras lagi tuh, si bapaknya beli cangkir itu, dituang dengan air panas, ya, kemudian diminum, panas-panas diminumnya. Bisa nggak kira-kira? Ya, jangan, pas dingin. Itu ada manfaatnya. Jadi dari akar tadi pohon apa? Hah? Pasak bumi. Oh, apal tuh ibu kan? Masya Allah, ternyata sering ngasih kayaknya. Itu dituangkan air. Airnya tuh dari ininya kan dari bambu, ya. Dituangkan. Kalau ini makan airnya dari botol plastik. Contoh sajalah, contoh gambarannya ini dari bambu, dituangkan air, begitu. Kemudian bilang Raja Dayak, silahkan Gusti Taha minum ini. Tapi belum begitu saja. Si Raja Dayak mengeluarkan bilah kerisnya yang panjang itu, dimasukkan ke air, tinggal gagangnya saja. Bilahnya mencair di situ di air. Kata Raja Dayak, Gusti Taha silahkan minum, ya. Kalau saya yang kalah, saya akan gabung dengan Republik Indonesia. Tapi kalau Gusti Taha yang kalah, kami tidak akan gabung dengan Republik, tapi kami tetap hormat kepada keluarga Mempawah. Begitu. Diminum oleh Ahmad Tengku Toha, pakai doanya, ya, doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu hamba berkehendak dalam pegangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliya telah topona syirun nabi kumahada. Hamba minta lepaskan daripada pahala yang 44 serta 22. Jin sama jin, setan sama setan, longga sama longga, wali sama wali. Ya manuruda kutumisang muna menjadi aku ilaling puri pemutus seluang besikaling kun. Fayakun minta berkah doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaget aku, Pak. Diminum oleh Ahmad Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi kek, ya Allah, nunggu season ini usaha amat sampai kering. Apa yang terjadi? Adakah reaksi tertentu? Biasa saja, tidak ada reaksi apapun. Bingung Raja Dayak. Akhirnya gantian, kata Ahmad Tengku, kata Gusti Muhammad Toha. Sekarang gantian, wahai Tuan Raja. Cangkirnya nggak satu, ada dua gitu kan. Cangkirnya di sini makan ilustrasi gitu kan, dituang, diisi lagi, gitu. Kemudian Gusti Muhammad Toha ini berguru kepada eyang saya. Saya punya ayah namanya Sayyid Muhammad Misbah bin Sayyid Muhammad Ali Hasan bin Sayyid Ahmad Zakaria bin Sayyid Muhammad Syarif. Nah, Sayyid Ahmad Zakaria ini pernah menjadi salah seorang mufti di Masjidil Haram. Eyang saya pernah mengajar Masjidil Haram di zaman Syarif Husain bin Ali. Masih belum jadi Wahabi, masih Hijaz, belum Saudi. Itu diberikan kenang-kenangan oleh eyang saya. Pisau yang pendek kecil tapi gagangnya ruyung. Ngerti ruyung? Dari pohon aren tuh.
Nah, dicelupkan cair juga. Hilang, tinggal gagangnya saja. Kata Ahmad Tunggu Toha, silahkan Tuan Raja meminumnya. Itu Raja langsung meminumnya tanpa bismillah. Tapi kalau saya bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ada cerita ini. Masya Allah, jadi bisa minum. Apa yang terjadi? Raja Dayak itu pakaiannya pakai rompi dari kulit atau kulit binatang ataupun kulit kayu. Jadi perutnya kelihatan kan? Nongol pisau itu, nongol. Nah, kata Gusti Toha, ini kalau saya cabut Tuan Raja bisa mati. Raja Dayak ampun, saya mengaku kalah. Tapi kami siap bergabung dengan Republik Indonesia. Tapi dengan syarat apa? Kami mohon suplai terus Borneo ini, Kalimantan ini dengan garam dan tembakau. Itulah sejarahnya Udud berperan serta mempersatukan pulau terbesar dan juga terindah di Indonesia, salah satu yang terindah di Indonesia. Karena Udud, hidup Udud. Sudah selesai, terakhir tentang Udud saja. Nggak ada yang lain, sudah selesai, terakhir bab Udud. Ya, jadi nanti di rumah catat resumenya dari hasil pengajian, dicatat adalah hidup Udud. Selesai, nggak usah hadis yang tadi nggak usah dicatat, jenengan nggak bakalan hafal. Ya, kemudian bab-bab yang lain, bab akhlak, nggak usah, nggak akan apal. Lawang mulu dan tiap tahun aja nggak apal, kelakuan tetap begitu saja. Ya kan? Coba kita lihat aja nanti, beres pulang nyampah belaratan apa enggak? Kita pengen tahu saja ini. Awas, kalau nanti pulang ini masih belaratan ninggalin sampah, Pak Bupati, nanti jangan dikasih anggaran, jangan dikasih bantuan. Kalau mereka mau ngadain muludan lagi, biar kita muludan aja di rumah dinas. Tuman. Duit dari negara dikasih buat apa? Buat nyampah. Itu memalukan pemerintah daerahnya sendiri. Berarti nanti kalau setiap bupati ngasih uang buat apa? Buat nyampah. Jadinya apa? Makanya jangan cuma katakan cinta kepada sang Nabi, kemudian cukupkah aku mencintai wahai Nabi, kemudian sudah selesai tanpa mengikuti akhlaknya sang Nabi? Apakah Nabi tukang nyampah? Apakah Nabi tukang ngebakar hutan? Ayo, ngomong siapa? Ayo. Apakah Nabi tukang seperti itu, merugikan orang lain? Sampai yang punya asma, yang punya isma bermasalah, dan yang nggak punya isma pada isma bermasalah. Jangan begitu, ya. Yuk, negeri kita dirawat, negeri kita dijaga, hutan kita. Kalau perlu begini, jangan dibakar. Ini juga perlu nih. Kenapa? Di Swiss Indah begitu lahan yang luas, tapi rumput-rumput itu rata dan tidak, ternyata teknologi digunakan bukan dengan cocokologi. Kalau cocokologi, cocok nih pakai ini, ya, pakai udud, dibuang, wah murah, dibakar sedikit. Bukan cocokologi begitu, teknologi. Bagaimana? Pemerintah menyediakan alat berat untuk apa? Untuk merapihkan semak belukar. Jadinya akhirnya rapih, tipis semak belukar tuh. Itu diberikan, memang disediakan oleh pemerintah, dipinjamkan atau disewakan, ya, di sana itu. Maka kita dorong mudah-mudahan juga Indonesia, pemerintahnya juga bisa mengkaryakan anak-anak muda bangsa Indonesia yang pintar-pintar, supaya jangan sampai keblinger. Indonesia itu pintar-pintar. Coba buktinya, di Indonesia itu ada dewa angin, tukang tambal ban di mana-mana itu kan, vulkanisir, nggak ada di luar negeri. Atau yang lainnya, servis televisi apa, sekarang sampai sudah bulukan juga hidup lagi gitu kan. Nah, itu bukti Indonesia pandai. Cuma kita butuh tangannya penguasa untuk bisa bermanfaat, agar anak-anak muda ini kreativitasnya bisa disalurkan menjadi hal yang produktif, termasuk juga membuat alat berat untuk merapihkan semak belukar di hutan tanpa harus membakarnya. Buktinya mana Indonesia mampu? Indonesia sudah punya Pindad mampu memproduksi senjata-senjata yang bahkan kelasnya internasional, kelasnya kelas NATO, bahkan dipakai oleh pasukan-pasukan NATO. Indonesia juga punya Dirgantara, ya. PT Dirgantara Indonesia itu memproduksi
pesawat, juga memproduksi yang lainnya, kapal-kapal laut, kapal perang kita sudah mampu memproduksi, bahkan negara-negara yang lain sudah banyak yang pesan ke Indonesia. Indonesia mampu, hanya saja kadang masih banyak mafia-mafia yang ingin mematahkan semangat-semangat anak muda yang kreativitasnya itu belum diakomodir. Oleh karenanya, para pejuang Nahdlatul Ulama, saya instruksikan, maju kalian berkontestasi di negeri kita Indonesia. Jadilah para pemimpin-pemimpin terbaik di negeri kita Indonesia untuk mengakomodir apa yang menjadi kreativitas terbaik dari anak bangsa untuk kepentingan bangsa kita sendiri. Jadilah bangsa yang mandiri. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wong NU kudu jadi, wong NU kudu jadi, wong NU kudu, wong NU kudu siap jadi, siap jadi bagus, jadi menang. Orang NU harus siap menang, jangan mengalah. Orang NU harus jadi pemimpin, jangan hanya jadi kacung. Orang NU harus menjadi pemimpin di negerinya sendiri, karena orang NU begitu banyaknya di Indonesia. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin atas segala jok-jok yang saya kemukakan barusan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ayakan kol-kol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.